Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAT kimia untuk hari Kamis ya. Jadi sebetulnya materinya itu semuanya yang sudah dipelajari selama semester 2, termasuk yang kita pelajari pada kegiatan daring. Ya, yang pertama itu kita belajar tentang konsentrasi larutan, kemudian larutan asam basa, larutan elektrolit dan non elektrolit, sel elektrokimia, minyak bumi, senyawa hidrokarbon dan polimer. Kita lihat, nah konsentrasi larutan ya, ini kan sebetulnya banyak ya, ada molaritas, ada molalitas, ada normalitas, persen massa, ada persen volume, ada fraksi mol. Nah, tapi yang ada dalam materi atau soal besok itu adalah tentang molaritas dan persen volume per volume. Silakan dibuka lagi, molaritas itu apa, rumusnya seperti apa, menentukan molaritas, dipelajari contoh soalnya. Persen volume juga sama, ya. Kemudian larutan asam dan basa. Nah, jadi yang harus dipelajari yaitu jenis-jenis larutan asam dan basa. Berarti ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah ya. Juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang waktu itu kita bahas dalam soal latihan cerdas cermat ya. Kemudian indikator asam basa ya, ada beberapa indikator asam basa. Silakan dihafalkan. Kemudian bagaimana cara menentukan pH larutan asam ataupun pH larutan basa. Dipelajari contoh soalnya dengan baik. Kalau ada yang tidak paham boleh japri ke Ibu ya. Kemudian larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini lebih ke pengertiannya apa. Larutan elektrolit itu apa, non elektrolit itu apa, beserta contohnya ya. Contoh larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian sel elektrokimia yang waktu itu presentasi ya, ada sel baterai, sebetulnya kan banyak ya, ada sel baterai kering, ada sel aki, baterai perak oksida, nikel kadmium, kemudian ada sel bahan bakar. Nah, tapi di sini yang akan dibahas itu hanya tentang sel baterai kering, sel aki atau akumulator, dan baterai perak oksida ya. Dipelajari reaksi kimianya seperti apa, prinsip kerjanya seperti apa ya, serta kegunaannya untuk apa. Kemudian minyak bumi ini sudah masuk ke materi daring ya. Waktu itu ada soal tentang minyak bumi, bagaimana fraksinasi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu bagaimana dipisahkannya ya, sehingga terpisah menjadi beberapa senyawa ya, ada bensin, solar ya. Nah, itu dipelajari pemisahannya itu dengan cara apa, kemudian apa aja yang dihasilkan ya, dan senyawa apa saja yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari itu yang berasal dari minyak bumi itu apa aja, itu silakan dipelajari ya. Senyawa hidrokarbon, nah ini masih baru-baru ya. Bagaimana menentukan atom C primer, C sekunder, tersier, dan kuartener. Apa itu C primer, apa itu C sekunder, tersier, dan C kuartener. Silakan dipelajari lagi, diingat lagi bagaimana cara menentukannya ya. Nah, kemudian memberi nama senyawa alkana ya. Jangan lupa, silakan dihafalkan lagi metana, etana, propana, butana, pentana ya, dan seterusnya bagaimana menentukan penamaan dari senyawa alkana ini, juga kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu polimer. Di sini ada jenis-jenis polimernya ya, termasuk reaksi polimernya ya, reaksi pembentukan polimer atau polimerisasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis polimernya, baik berdasarkan asalnya, berdasarkan apalagi monomernya ya. Nah, kemudian
kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak, silakan dipelajari semuanya. Ada apa? PP, PE, PS ya, PVC, nilon dan lain-lain ya. Mungkin itu sedikit gambaran materi untuk PAT pada hari Kamis ya, PAT kimia. Silakan belajar, pelajari lagi materinya. Kalau ada yang tidak paham boleh japri ke ibu, boleh via WA, boleh via IG, apa aja boleh ya. Tetap semangat, good luck, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari